Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, hadapi Irak, Sintayong punyai pemain kesayangan. Tak mau kalah, Thailand ikuti langkah jitu Timnas Indonesia. Pelatih Irak jadikan skuad Garuda sebagai kelinci percobaan. Dan Sandy Walsh didekati Johor Darul Takzim. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U17 saat ini sudah berada di tanah air. Usai melakukan pemusatan latihan di Jerman beberapa waktu yang lalu. Di mana selama pemusatan latihan tersebut, Bima Sakti sejatinya mengajak 30 pemain untuk melakukan agenda tersebut. Jelang menghadapi Piala Dunia U17, Bima Sakti kabarnya akan memulangkan 9 pemain. Hal itu dikarenakan sesuai regulasi FIFA, di mana setiap tim diwajibkan menggunakan 21 pemain untuk menghadapi ajang prestisius di level umur tersebut. Di samping itu, Bima Sakti mengatakan saat ini Timnas Indonesia dihuni 30 pemain dan semuanya punya kualitas. Karena itu, dia pastikan cukup sulit memang memilih pemain yang akan dicoret. Legenda Timnas itu mengatakan bahwa pemain yang ada saat ini masih akan berlatih seperti biasa dalam pemusatan latihan lanjutan di Jakarta. Pasalnya, pencoretan itu belum dilakukan pihaknya. Timnas Indonesia U17 telah merampungkan pemusatan latihan di Jerman. Setelah menjalani TC panjang itu, tim Merah Putih pun kembali ke Indonesia untuk memaksimalkan persiapan. Tim asuhan Bima Sakti memang kembali ke tanah air lebih cepat karena berharap bisa beradaptasi dengan cuaca Indonesia. Hal ini karena cuaca di Jerman cukup dingin dan di Indonesia panas, sehingga butuh waktu untuk adaptasi. Di samping itu, dalam perjalanan pulang ke tanah air, terdapat suatu momen di mana pemain keturunan yakni Amar Berkic tak ikut rombongan yang balik ke Indonesia. Tentu dengan hal tersebut banyak supporter mempertanyakan keberadaan sang pemain. Pelatih Bima Sakti mengungkapkan alasan kenapa pemain berusia 16 tahun ini tak ikut bareng dengan Timnas U17 Indonesia. Pemain kelahiran 11 Juni 2007 itu tak bisa balik ke Indonesia bersama para pemain lainnya karena masih dibutuhkan klub. Pemain kelahiran Frankfurt ini masih akan tampil dengan klub asal Jerman TSG 1899 Hoffenheim U17 tersebut. Selain Amar Berkic, Kouyon Damanik juga tak ikut rombongan Timnas Indonesia U17 sebab dirinya juga masih dibutuhkan oleh klubnya saat ini. Salah satu pemain muda Timnas Indonesia mengungkapkan target tingginya. Sebagaimana diketahui, Hoki Caraka baru saja menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia Senior di laga kualifikasi Piala Dunia melawan Brunei. Pemain berusia 19 tahun itu berhasil mencetak 2 gol di laga kedua melawan tim berjuluk Skuad Tawon tersebut. Hoki pun kini memiliki mimpi untuk menjadi salah satu striker terbaik Timnas Indonesia. Sementara itu, Hoki Caraka tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Sintayong. Hal tersebut didasari karena telah percaya dan memberikan kesempatan bermain. Di samping itu, pemain jebolan Garuda Select itu juga tampil apik bersama PSS Sleman. Dirinya berhasil mencetak 2 gol dari 14 laga yang ia jalani. Di samping itu, dengan penampilan apiknya tersebut bukan tidak mungkin Hoki akan menjadi striker andalan Sintayong di kualifikasi babak kedua. Timnas Indonesia akan berduel dengan Vietnam di laga babak kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kedua tim akan saling berhadapan pada 21 dan 26 Maret tahun depan. Duel ini diprediksi akan sengit karena rekor rivalitas kedua tim semua kompetisi. Bahkan pertemuan mereka di Piala AFF selalu panas dan penuh gengsi. Jelang laga tersebut, salah satu media asal Vietnam yakni Tan Tin memberikan analisa mereka dari persaingan di grup F. Mereka menilai bahwa Vietnam akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Tim The Golden Stars memiliki opsi runner-up terbaik untuk melangkah ke babak selanjutnya. Namun, perebutan di posisi runner-up juga dinilai bakal cukup berat. Sebab,
ada timnas Indonesia yang siap bertarung habis-habisan demi ambisi lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka menilai bahwa anak asuh Sintayong sudah cukup berkembang dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi Indonesia sempat meraih emas di SEA Games 2023 lalu dan mengalahkan Thailand. Regenerasi di timnas Indonesia cukup bagus dan sejauh ini berjalan mulus. Sebagaimana diketahui, Sintayong telah melatih timnas Indonesia kurang lebih selama 4 tahun. Selama menjadi pelatih timnas Indonesia, Sintayong tak hanya fokus menukangi satu tim saja. Akan tetapi, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga menukangi beberapa tim, yakni timnas U20 dan U23. Selama menukangi skuad Garuda, pelatih asal Korea Selatan ini dikenal sebagai pelatih yang keras dan tegas. Dengan sikap tegasnya itu, Sintayong juga menjadi satu-satunya pelatih yang bisa membawa 3 timnas lolos ke putaran final Piala Asia. Menukangi tim nasional dari berbagai kelompok usia, tentu saja Sintayong memiliki pemain kesayangan. Tetapi pelatih asal negeri gingseng tersebut enggan mengungkapkan siapa sosok pemain tersebut. Menurutnya, hal ini tidak boleh diutarakan karena ia pun tak ingin dianggap pilih kasih nantinya. Selain itu, Sintayong pun mengungkapkan alasannya tidak mengungkapkan nama pemain kesayangannya tersebut. Menurutnya, yang terpenting adalah tim. Untuk itu, ia memilih memendamnya dalam hati. Timnas Indonesia akan menjalani laga perdana kualifikasi Piala Dunia babak kedua dengan menghadapi timnas Irak. Laga tersebut akan digelar pada 16 November mendatang. Jelang laga tersebut, ada kabar mengejutkan yang menghampiri kedua tim. Seorang sumber menyatakan kepada media Win-Win bahwa Irak akan menjadi laga melawan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai uji coba sebelum Piala Asia 2023. Dalam laporan itu menyebut bahwa pelatih Irak, Jesus Casas sebelumnya telah menyiapkan rencana persiapan terpadu untuk singa Mesopotamia dalam persiapan Piala Asia Qatar, dan dia akan mempresentasikannya pada pertemuan berikutnya dengan Federasi Irak yang mana juga akan diskusi tentang pembaruan kontrak. Masih dari sumber yang sama, Jesus Casas menilai 2 laga kualifikasi Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2026 merupakan persiapan terbaik tim Irak. Apalagi sebelum Piala Asia mereka akan menghadapi Indonesia dan Vietnam. Dan ini merupakan peluang yang ideal untuk mengenal kedua tim dan berinteraksi sebelum menghadapi mereka di putaran final Piala Asia. Kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain timnas Indonesia, yakni Sandy Walsh. Sebagaimana diketahui, pemain berusia 28 tahun itu saat ini sedang meniti karir di Eropa, tepatnya bersama Kevin Mechelen. Namun, bek kanan timnas Indonesia ini tiba-tiba dirumorkan akan bergabung dengan tim besar Asia Tenggara, yakni Johor Darul Takzim. Kabar tersebut muncul dari media asal Malaysia, yakni Palatau Bola. Dalam laporan tersebut, ada 3 pemain yang menjadi buruan JDT untuk mengarungi kompetisi musim depan, yakni Jalil Elias, Sandy Walsh, dan Dion Kuls. Tentunya kabar ini hanya sebatas rumor saja, sebab dilansir dari laman Transfer Market, Sandy Walsh masih memiliki kontrak di Kevin Mechelen hingga tahun 2025 mendatang. Tentu, jika klub lain ingin mendatangkan sang pemain, maka klub itu akan merogoh kocek yang terlalu dalam. Apalagi beberapa waktu lalu Sandy tetap ingin berkarir di Eropa selama ia mampu. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia saat ini sedang menggodok beberapa pemain keturunan untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Tentu cara tersebut digunakan untuk memperkuat skuad Garuda yang akan menghadapi laga penting di depannya. Laga tersebut ternyata juga diikuti oleh salah satu rival timnas, yakni Thailand. Tim Gajah Perang dikabarkan akan menaturalisasi pemain keturunan berdarah Thailand Swedia. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh Instagram resmi timnas Thailand. Eric Hall diminta membantu timnas Thailand yang bakal berjuang di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Untuk sekarang, sang pemain disebut masih mendiskusikan hal ini dengan keluarganya. Dalam proses naturalisasi, pemain berposisi sebagai bek kiri itu akan dibantu oleh manajer timnas Thailand yakni Madam Pang.